Nama Pasar Pramuka mendadak ramai dibicarakan publik buntut pernyataan politikus senior PDIP Bitor Suryadi soal sejarah ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Bitor mengatakan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM milik Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka yang berlokasi di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat menjelang Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Bitor menjelaskan pembuatan dokumen itu dirancang dalam pertemuan antara tim inti Jokowi dari Solo dan kader PDIP DKI Jakarta di kawasan Cikini. Bahkan dalam wawancara dengan TV One, Bitor menyebut dugaan keterlibatan seorang profesor yang juga mantan wakil menteri desa di era Jokowi dalam pembuatan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Sudah saya investigasi lah, sehingga ketemu ujungnya. Nah, hari ini ada informasi baru dari Mas Roy Suryo bahwa ada seorang profesor namanya Pak Paiman Raharjo, pemilik daripada satu di antara kios. Kemungkinan dia yang mencetak ijazah tersebut karena dia adalah ketua relawan sedulur Jokowi. Itu yang info terakhir. Mas Roy Suryo menceritakan, memberi informasi bahwa ada ketua relawan Jokowi, dulur Jokowi, yang memiliki kios di situ, yang melakukan bisnis di situ. Nah, jadi kemungkinan dia yang ikut terlibat dalam pencetakannya, karena dari situ terus dia menjadi wamen, dia menjadi apa segala macam, tuh urusan lain lah. Tapi ada bukti yang akan kita kejar, bagaimana profesor ini terlibat dalam pencetakan itu. Kapan dia ketemu Widodo? Saya pikir lebih baik kita mengejar si Paimannya, karena Paiman ini seorang profesor. Dia lama berbuka usaha di tempat itu, dan dia jadi kepentingannya Jokowi karena dia ketua relawan si dulur Jokowi, sehingga loloslah ini di KPU. Nah, soal itu nanti bagaimana ya kita akan melihat itu. Jadi hal yang seperti ini lebih baiknya tanya sama Mas Roy Surya, karena dia yang langsung kontak langsung sama Profesor Paiman namanya, Paiman Raharjo. Lantas betulkah tudingan yang dialamatkan oleh politikus PDIP tersebut kepada Jokowi? Ya, masih membahas mengenai polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang masih terus bergulir, pemirsa, di mana ada pernyataan yang keluar dari politikus senior PDI Perjuangan yakni Bitor Suryadi yang menyebut beberapa hal, diantaranya ijazah dari Pak Jokowi ini dicetak ulang di Pasar Pramuka dan juga menuding adanya keterlibatan mantan wakil menteri yang kini menjabat sebagai rektor. Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio TV One. Ini ada Bang Andi Azwan, Waketum Jokowi Mania. Selamat malam. Malam Mbak Vina, malam pemirsa TV One. Oke, selain Bang Andi Azwan juga kita masih menunggu ya siap. Ada Bang Petrus Celestinus, kuasa hukum Rismon, ini nampaknya juga sudah terhubung bersama kami. Assalamualaikum, selamat malam Bang Petrus. Selamat malam Mbak Vina. Oke. Dan Mas dari Joman. Bang Andi Azwan. Baik, saya mau ke Bang Petrus terlebih dahulu ya Bang, ya nggak apa-apa ya. Bang Petrus, kami ingin tahu respon Anda ketika mendengar pernyataan yang dilontarkan oleh politikus senior PDI Perjuangan Bang Bitor Suryadi ini menyebut bahwa ijazah dari Pak Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka dan ada keterlibatan juga dari mantan wamen yang kini menjabat sebagai rektor. Seperti apa respon Anda? Ya, ini tentu merupakan informasi yang sangat berharga, tidak saja bagi pihak Rismon Sianipar dan kawan-kawan, tetapi lebih daripada itu sangat berharga bagi Polri. Kenapa? Karena dengan berbagai informasi yang sekarang ini muncul, ya, baik di Pasar Pramuka tentang ijazah itu diinformasikan seperti dibuat di Pasar Pramuka, kemudian pernyataan Kasmujo dan banyak informasi lainnya,
ini merupakan reaksi publik terhadap sikap Polri yang terburu-buru menghentikan penyelidikan. Ya, karena Polri terburu-buru menghentikan penyelidikan, sehingga masyarakat yang memiliki informasi tentang dugaan ijazah palsu ini kemudian mereka bersuara. Ya, suara mereka inilah yang seharusnya Polri menjadikan sebagai informasi dalam upaya mereka memastikan, ya, dalam penyelidikan ini untuk memastikan apakah betul ijazah Jokowi ini palsu. Jadi ini yang kita sesalkan, karena masyarakat banyak yang memiliki informasi terkait dugaan ijazah palsu ini tetapi tidak diakomodir dalam penyelidikan oleh Polri. Sehingga saat ini seharusnya Polri membuka kembali penyelidikan yang sudah dihentikan itu dengan memanggil, misalnya mendengar keterangan dari Bung Bitor Suryadi, kemudian nama-nama lain yang disebut oleh Bung Bitor, bahkan panggil juga mendengarkan keterangan dari Rismond Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan semua mereka yang telah bersuara tentang keyakinan mereka terkait ijazah Jokowi yang disebut-sebut sebagai palsu. Jadi penghentian penyelidikan oleh Bareskrim Polri itu bukan sesuatu yang final. Setiap saat bisa dibuka kembali manakala ada informasi baru. Dan informasi baru itu sekarang bertebaran di mana-mana. Banyak orang sudah mulai bicara tentang pengetahuan mereka terhadap dugaan ijazah Jokowi sebagai palsu. Saya kira itu. Baik, kalau dari Bang Petrus ingin membuka kembali dan juga mengundang salah satunya Bang Bitor ya untuk dimintai keterangan oleh pihak penyidik ataupun kepolisian. Kalau dari Bang Andi Azwan, respon dari Anda setelah mendengar pernyataan apa yang disampaikan oleh Bang Bitor? Iya, kalau disampaikan Bang Bitor itu, saya meng-highlight ya, omong kosong. Kenapa? Karena saya di sana 2012, saya adalah tim kampanye Jokowi Ahok. Divisi saya adalah sosialisasi kampanye. Pada saat itu saya adalah dari Gerindra, perwakilan dari Gerindra ya, yang ditugaskan ada di divisi sosialisasi kampanye. Apa yang disebutkan Bang Betor itu ya, itu ada teman-teman saya juga dan saya berinteraksi dengan mereka ya. Apa yang dikatakan itu bahwa Widodo, Anggit, David dan sebagainya, Denny Iskandar, itu saya kenal semua dan saya berinteraksi dengan semua. 2012 itu ya, yang dikatakan oleh Bitor itu Menteng 22 itu saja sudah salah. Markas kita ya namanya itu Borobudur nomor 22. Bukan Menteng nomor 22, Borobudur nomor 22. Dari mana dia menyebutkan dia itu kata Menteng? Satu. Ya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang ijazah ya, 2004 ya, katanya pakai nama Dr. Andes. Siapa yang katakan Dr. Andes? Kita cek saja di KPU, di situ disebutkan ada juga posternya ya, pamfletnya adalah Insinyur Joko Widodo. 2005 itu bisa dicek di KPU. Itu ada datanya semua. Kemudian di 2010 itu pun sama. Insinyur Haji Joko Widodo bersama dengan FX Rudi. Ya. Itu kan 2010 ke 2012. Ngapain membuat ijazah di 2012 ijazah UGM itu? Pakai aja ijazah yang di Pilwalkot itu dibawa ke DKI. Katanya 2012 dicetak ulang. Nah, itu udah bodohnya kalau kita bodohnya kita kalau kita mempercayai hal itu. Ya kan? Karena apa? Ya. Runtutan aja tidak masuk dengan logika kita. Satu. Kedua ya. Yang ketiga, ini bertentangan apa yang dikatakan Roy Suryo, apa yang dikatakan Betor. Ya kan Betor bilang, oh saya mendapat informasi dari Bung Roy tentang Profesor Paiman. Ya, tapi saya lihat ada podcast, Bung Roy bilang, kita dapat informasi dari Bung Betor tentang ijazah pasar pramuka. Hahaha. Begitu dia bilang. Oke, tapi Bang Andi Ya, kalau apa yang dikatakan oleh Bang Bitor ini sepertinya Bang Bitor kayak sudah punya bukti begitu atas apa yang dia katakan. Saya berani taruhan kalau dia punya tudingan bukti. yang disampaikan Saya ada berani taruhan kalau dia punya mantan bukti itu omong kosong dia mau pansos. Itu aja saya bilang. Buktikan kalau dia mau bisa. Ya, karena saya juga di situ kok gitu. Apa yang dikatakan Widodo menghilang 2017.
baru kemarin saya makan siang bareng. That's it. Bohong dia bilang. Kemarin sempat makan siang bareng sama Widodo. Bareng saya. Apa Bareng ya? sana. Apa yang kemudian dibahas? Ya nggak usah kita bahas lah. Oke, baik. Kalau begitu saya mau minta responnya Bang Petrus. Bang Petrus, ini kalau kata Bang Andi Azwan, omong kosong. Dia ada ketika 2012 itu dan tidak terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Bang Bitor. Ya menurut saya sih perdebatan begini tidak ada gunanya ya. Tetapi informasi dari masyarakat yang sudah muncul ya di publik, ini yang seharusnya direspons oleh Polri. Panggil Bitor, panggil Widodo, dan itu tadi Roy Suryo, Dr. Tifa, Risbon, biar temuan mereka ya atau keterangan yang mereka miliki itu bisa digunakan sebagai bukti dalam memastikan apakah dugaan ijazah palsu itu terbukti atau tidak. Karena setelah penghentian penyelidikan itu kan muncul berbagai informasi. Dan ketika Polri membuka kembali penyelidikan ini juga supaya ini tidak jadi bola liar. Hampir setiap hari semua orang bicara tentang ijazah palsu Jokowi. Ini juga hal yang tidak baik buat masyarakat. Tidak baik buat lembaga kepresidenan, tidak baik buat UGM sendiri. Jadi Polri harus mengambil langkah tegas, memanggil, mendengarkan, dan menguji keterangan-keterangan mereka. Karena ini kan semua bisa menjadi sebuah petunjuk untuk memastikan laporan TPUA di Barreskrim Polri soal dugaan ijazah palsu dan juga untuk memperkuat laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Semua itu ada gunanya. Tidak hanya untuk Jokowi, tidak hanya untuk Rismon, Sianipar dan kawan-kawan, tapi juga untuk masyarakat sebagai proses pembelajaran. Bagaimana hukum kita bekerja. Jangan Polri biarkan masyarakat bertengkar, berdebat tiap hari tentang ini, tidak ada akhirnya. Begitu. Baik, saya mau ke Bang Andi Azwan. Bang Andi Azwan, sebenarnya apa yang sedang dimainkan dalam skenario ini? Beberapa politikus dari PDI Perjuangan ini juga nampaknya mempolemikan soal ijazah Pak Jokowi. Ditahan nanti, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami.